Hai Potatoers, how are you? Aku harap kalian baik-baik saja. Assalamualaikum. Sekarang aku ingin membacakan bagaimana sebenarnya hubungan dia dengan pasangan sahnya. Ya, kalau dia sering ngomong sama kamu bahwa aku proses, aku akan bercerai, kita akan lihat hubungan dia dengan pasangan sahnya. Kira-kira sebenarnya bener nggak sih kalau dia itu sudah melakukan proses tersebut? Jangan sampai nih ujung-ujungnya kamu gigit jari. Ya, sekali lagi teman-teman. Buat kalian yang memiliki pasangan sah, jangan nonton video ini karena video ini pasti akan mempropagandakan, ya. Tapi aku sebagai pembaca tarot tidak boleh mengklasifikasi kisah cintanya orang. Itu aja, ya. Aku juga tidak mendukung hubungan orang ketiga karena aku tidak di situ. Kita akan ambil satu kartu. Tiga adalah pikiran dia. Kemudian untuk pasangan sahnya ada di sebelah kanan, ya. Tiga aku ambilnya dulu. Nah, kita akan buka satu-satu teman-teman. Ada kartu Eight of Swords dan ada kartu Five of Swords. Sebenarnya kalau aku bilang di sini ya, dari pihak pasangan kamu itu sepertinya merasa kayak hubungan ini gak bisa dijalanin, tapi dia mencoba untuk masih kayak bertahan, ibaratnya masih ada energi untuk sampai titik tahap penghabisan gitu ya. Nah, pasangan sahnya sama dia di sini kalau aku bilang itu semacam membuat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi antara dia dengan pasangan sahnya. Yang mungkin ya gini, tipe dia adalah tipe yang tidak ingin mengumbar kejelekan seseorang. Itu bagus. Jadi itu aib, namanya aib harus dibatasi gitu ya, tidak bisa diumbar. Tapi kalau kita lihat dari sini, dia merasa terjebak karena pasangan sahnya itu kerap marah ke dia, kerap memberikan namanya bullying, mungkin ya, ada kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak enak ya. Jadi aku pastikan di sini, aku ingatkan lagi kalian sebagai yang punya suami, jangan nonton ini karena ini hanya untuk orang ketiga, oke? Kemudian ini secara pikiran. Dari fisik, wow, Death, the Fool. Aku lebih melihatnya begini ya teman-teman, untuk energi dia dengan pasangannya dari segi fisik ya, itu sudah kayak bodoh amat ya. Dan di sini kalau aku lihat mereka sibuk masing-masing, karena di sini ada kartu the Fool, pasangannya sibuk dengan kegiatannya, dia juga udah kayak mati rasa dengan pasangannya. Tetapi memang masih belum ada keputusan bahwa dia akan meninggalkan. Ya, ini jangan seneng dulu gitu loh, karena energi orang tuh bisa berubah teman-teman. Siapa tahu dia di sini memang emosi atau bagaimana, kita nanti akan cek. Yang terakhir di sini ada kartu The Moon Soul. Secara jiwa mereka ini juga masih bingung. Ya, kalau pasangan resminya sih sebenarnya sudah memberikan sebuah pilihan mau selesai atau enggak gitu loh. Sudah statement, tetapi sudah pernah statement, tapi ternyata belum dijalankan. Sementara dia di sini ya nggak jelas juga maunya gimana. Aku sih lebih melihat ya, energi dari pasangannya itu lebih dominan. Kalau dia tuh kayak ngikut aja, ya udah gue nggak suka sama lu, kita putusnya maunya baik-baik. Kemudian tolong dibuatkan ya, mungkin dia maunya sih, kalau dia wanita dia yang mengurus perceraian. Tapi kalau misalnya pasangan kamu laki-laki dan
pasangan sahnya perempuan, maka dia minta untuk pasangannya ini yang perempuan untuk mengurus itu. Nah, masalahnya teman-teman, ini nggak bisa buru-buru. Kenapa? Karena mereka belum ada kesepakatan mau cerai. Misalnya si pasangan kamu ini udah pengen, ya, daripada kita nggak jelas, aku pengen selesai aja karena aku udah nggak bisa sama kamu gitu ya. Nah, dan pasangan sahnya di sini sebetulnya awalnya ayo, tapi ternyata nggak dijalanin. Mungkin butuh waktu, butuh apa gitu ya. Nah, ini kita akan lihat nih energinya di tengah. Mind, body, soul. Kita akan lihat energi kalian, mereka berdua. Secara pikiran sebetulnya sih gimana ya kalau aku lihat, energinya tuh sudah melambat. Secara soul, secara jiwa tuh sudah melambat energinya. Udah nggak kencang, udah nggak ada namanya kayak nafsu untuk mempertahankan atau bagaimana. Ibaratnya gini loh, kita nih udah nggak cocok. Kalau pacaran kan bisa langsung putus, tetapi kalau sudah menikah itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi kalau aku bilang sih, ya tetap menjalani dengan kesabaran apapun yang nanti terjadi gitu loh. Tapi mereka belum memutuskan untuk benar-benar pisah, dan ini selalu ada energi yang terjebak di sini. Itulah teman-teman kenapa aku bilang, terutama buat laki-laki ya, laki-laki tuh kadang-kadang terlalu cepat untuk memutuskan aku mau menikah dengan ini. Sebetulnya dia suka sama yang lain misalnya, tapi nikahnya sama yang lain. Ini akan terjadi. Kasian kan? Gitu. Yang kedua, secara body, mereka ini masih kayak ada urusan yang belum selesai gitu loh ya. Kalau aku bilang sih kayak, kalau misalnya mereka sudah memiliki anak, itu mereka harus memikirkan bagaimana masa depan anaknya, masa depan untuk gantiannya gimana nih untuk ngurusin. Terus di sini kalau aku bilang, mereka itu punya masing-masing lagi sibuk gitu loh, punya kesibukan masing-masing, sehingga mungkin untuk membicarakan berpisah atau enggak itu belum kesampaian gitu. Tapi kalau aku lihat energinya ini udah kayak energi yang stuck aja. Ten of Wands. Soul secara jiwa kayak udah capek sekali, stres berat di hubungan ini. Saya nggak tahu apakah dari pihak si pria ataupun pihak pria atau wanita ya. Ini pasangan kamu yang jadi orang ketiga kamu, dan ini yang pasangan sahnya. Mau gendernya apa aja bebas. Apakah di sini dia pengen berbaikan atau bagaimana gitu ya? Aku akan coba cek dulu. The Star. Three of Swords. Oke. Apa yang pasangan sahnya inginkan? Aku buka dua kartu ya. Page of Cups dan ada kartu The World. Begini teman-teman, aku tidak bisa menyalahkan dengan siapa dia menikah ya, tetapi kehadiran kamu tuh sebetulnya kayak kamunya mungkin yang apes gitu loh, terlibat di hubungan cinta segitiga. Sesuatu kalau pria atau wanita yang belum beres seharusnya jangan dideketin, karena energinya tuh akan mundur maju terus gitu loh. Nah, buat kamu di sini tipsnya adalah kalau misalnya memang kamu suka sama dia, kamu juga harus berani untuk kehilangan dia. Kenapa? Karena segala sesuatu ini uncertainty atau tidak pasti. Yang aku bisa kasih tips adalah kasih dia waktu setahun 2 tahun ini. Kalau misalnya memang kamu nggak bisa ngelepasin pasangan kamu, ya kita nggak usah. Dan sekarang hubungan kita ini bukan hubungan cinta segitiga. Aku tidak menunggu kamu. Jadi biar dia mikir, gitu ya. Apakah pengen baikan sebetulnya? Kalau aku lihat dari pacar kamu di sini ya, dia itu pengennya kayak udah selesai tapi baik-baik, menyelesaikan baik-baik. Nah, ini kalau si pasangan sahnya tentunya masih berharap untuk bisa apa sih, untuk menyelesaikan ini semua. Caranya adalah ya gimana ya kalau aku bilang, masih ada pengen kembali, masih pengen ada rujuk, masih pengen ada namanya satu kondisi kita bisa baikan deh
gitu. Tapi ya ternyata pacar kamu di sini mungkin udah nggak mau sebetulnya. Sekarang apa sih yang membuat berat untuk dia mengklaim ya, untuk berpisah? Aku lihatnya masih ada kayak ada empati atau kasihan gitu loh. Susah untuk pergi teman-teman. Ini juga kayaknya mau walking away juga kayaknya di sini dianya ya, pasangan kamu di sini tuh kayak masih ada rasa empati aja gitu loh, kasihan. Nanti gimana ini? Kan dia udah sama-sama aku. Nanti dia ngurus anak bagaimana, ini bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dia belum memiliki anak, sebetulnya sih lebih kepada omongan keluarga aja ya teman-teman. Kalau misal belum memiliki anak loh ya, tapi kalau sudah memiliki anak, di sini akan sangat sulit. Kenapa? Karena memang kondisinya ya, dia pasangan kamu ini tuh kayak ngeliat anaknya nanti gimana kalau nggak ada pasangannya, nggak ada orang tuanya, mau ngomong apa gitu. Itu yang masih ini sih. Kalau ini sih dia bilang kayak dia pengen jalanin aja gitu loh. Pasangan saya itu pengen ngejalinin aja, ngelepasin masalah-masalah mereka. Intinya kalau bisa masih bersama ya bersama gitu ya. Dan apakah dia memilih kamu atau masih pengen memilih pasangan sahnya? Memilih kamu atau memilih pasangan sahnya? Kita fokus ke pacar kamu ya. Ke kamu di sini Page of Swords, ke pasangan sahnya Ten of Swords. Nah, ini kalau secara perasaan ke kamu, dia pengen sekali sama kamu, pengen sekali hidup baru sama kamu, dan ke pasangan sahnya di sini pengen diakhiri. Jadi sih teman-teman, kalau misalnya kamu terlibat dalam cinta segitiga dan ternyata sampai saat ini dia belum bisa memberikan kepastian, ya kamu harus sabar dulu, kasih waktu 1-2 tahun, kira-kira kamu masih mau menunggu apa enggak gitu loh ya. Apakah dianya juga sudah mengupayakan? Apakah dia juga sudah mengupayakan di sini? Kita lihat ya. Ada kartu Seven of Swords. Dia cukup berusaha kok. Diem-diem itu berusaha, tapi dia menyembunyikan semuanya. Dia sudah memproses tapi menyembunyikan semuanya. Karena nggak mau terlalu terumbar gitu loh. Dia akan berusaha dengan sebagai banyak cara sih sebenarnya. Tuh. Ya. Dia juga memanifestasi untuk hubungan ini selesai karena aku pengen bebas, aku pengen hidup baru mungkin. Nggak selalu fokus tujuannya sama kamu ya teman-teman, tapi kalau kita bicara mengenai pernikahan dan itu gagal, aku sendiri pun nggak langsung mau pikiran serius sama orang baru. Walaupun ada misalnya, tapi kayak menghilangkan traumatiknya tuh gimana sih? Bukan berarti harus putus dengan ini tiba-tiba langsung dapat orang baru, enggak. Ya kamu harus bersabar juga mensupport dia. Ya, kita lihat di sini ya teman-teman, untuk soulmate love message-nya apa? Wow, so this is how real love feels like this. Kamu jangan khawatir kalau seandainya kamu meragukan dia. Dia cinta sama kamu. Saat ini hanya kamu yang ada dalam pikiran dan hatiku. Walaupun kita banyak perbedaan, tapi aku sangat terkoneksi dengan dirimu. Bagaimanakah hubungan dia dengan pasangan sahnya? Apakah saat ini komunikasinya kayak apa? Nggak fokus ya, ada kartu di Chariot, jadi masih kesana kemari, kesana kemiri. Dia berusaha kayak menghindari sih kataku. Dan di sini sebetulnya dia tuh kayak masih datang pergi. Jadi kalau komunikasi juga mungkin masih berkelanjutan, cuman kayak udah jarang-jarang aja. Dan yang ketiga ya udah ilfeel, ada kartu The Tower ya sebetulnya. Jadi semakin banyak bicara, aku lihat semakin
banyak pertengkaran. Ya, teman-teman, mungkin pembacaanku tuh cuma bisa sampai di sini ya, karena kita sudah masuk 15 menit. Supaya kamu nggak penasaran lagi, kita akan lihat energi dari siapa ini. Kalau misalnya memang nggak ada pembacaannya, nggak ada hurufnya, kamu nggak usah khawatir. Selama kamu menonton video ini, maka energinya tertarik sama kamu, oke? Ini mungkin adalah panggilannya, penggalan namanya ya. Terus semuanya lah yang terkait dengan dia di sini. Oke. Kalau untuk zodiaknya, aku akan eliminasi 2. Oke. Di sini Cancer sama Gemini nggak masuk ya. Jadi zodiak selain Gemini dan Cancer, zodiak selain Gemini dan Cancer itu masuk ke pembacaan ini. Aku nggak usah banyak-banyak. Zodiak selain Gemini dan Cancer ini aku eliminasi, masuk ke pembacaan ini. Kalau misalnya selain zodiak Gemini dan Cancer dan namanya ada, berarti pembacaannya 80%. Ada kemungkinan dia akan memilih kamu. Ya, kembali lagi ke lapangan. Apa yang bisa kalian upayakan untuk menyatukan hubungan ini? Kalau misalnya hanya ada salah satu saja, berarti pembaca tetap 80%. Kalau nggak ada semuanya, 60-70% aja ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Potator, see you and I see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.